Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan mata kuliah kita Bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan yang pertama pada mata kuliah ini. Jadi pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang sumber dan sejarah bahasa Indonesia. Bagaimana sebenarnya dan dari mana bahasa Indonesia itu berasal, kita akan bahas dalam pertemuan ini. Seperti kita ketahui, bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu merupakan induk dari bahasa Indonesia. Kemudian pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda, para pemuda Indonesia menyepakati bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia. Bagaimana materinya? Akan saya jelaskan berikut ini. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sejak dulu merupakan bahasa perantara atau perhubungan, atau dikenal dengan istilah lingua franca, yang dipakai hampir di seluruh Asia Tenggara, termasuk di negara kita yang pada waktu itu belum bernama Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa Melayu adalah bahasa kebudayaan. Jadi, buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan bersastra itu pada saat itu ditulis menggunakan bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Artinya memang bahasa Melayu itu dipilih, tidak dipaksakan, tetapi karena mungkin antar suku di Indonesia perlu menentukan salah satu bahasa yang bisa sama-sama mereka pahami, maka dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu itu merupakan bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Jadi pedagang-pedagang yang mungkin dari bangsa lain, ketika mereka mengadakan transaksi, maka bahasa pengantar atau bahasa yang mereka gunakan ketika bertransaksi ketika itu adalah bahasa Melayu. Dan yang terakhir, bahasa Melayu ketika itu merupakan bahasa resmi kerajaan. Jadi barangkali itulah beberapa hal yang bisa menjadi alasan kenapa kemudian bahasa Melayu bisa menjadi cikal bakal. Bahasa Indonesia kemudian berkembang, dia memisahkan diri dari bahasa Melayu dan memiliki sejarahnya sendiri, mulai dari ditetapkan sebagai bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lalu kemudian banyak hal, banyak peristiwa yang terjadi selama perkembangan bahasa Indonesia itu, di antara masuknya ketentuan atau pasal yang mengatur tentang bahasa Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lahirnya ejaan Indonesia, ejaan Suwandi, ejaan Pan Official, kemudian kita kenal EYD, dan 2015 berubah menjadi ejaan bahasa Indonesia. Kemudian lahirlah pedoman umum pembentukan istilah, kemudian lahir juga Kamus Umum Bahasa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang terakhir kemudian mengikuti perkembangan zaman. Kamus ini pun bisa kita nikmati di dunia daring, sampai kemudian perkembangan terakhir kita memiliki
undang-undang yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang tergabung dalam aturan-aturan tentang bendera, lagu, dan lambang negara Indonesia. Dan terakhir, Presiden juga sudah mengeluarkan Perpres mengenai penggunaan bahasa Indonesia itu di akhir tahun 2019. Sehingga jelas penggunaan bahasa Indonesia itu sudah diatur dalam undang-undang dan diatur dalam Perpres secara rinci dan detail. Kapan, bagaimana, dan apa yang harus dilakukan terhadap bahasa Indonesia itu. Selamat datang di channel Muhammad Nasir DJP, dosen, jurnalis, dan penulis. Sebelum kita lanjut ke konten-konten berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bahasa Indonesia itu. Lebih jelasnya bisa kita saksikan berikut ini. Dengan demikian maka bisa kita pahami bahwa kita memiliki bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, mengapa kemudian bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Tentu banyak faktor. Menurut pendapat beberapa ahli, ada 4 faktor yang menjadi penyebab sehingga para pemuda ketika itu bersepakat bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Artinya bahasa Melayu kemudian ditetapkan menjadi bahasa Indonesia. Faktor-faktor itu antara lain, yang pertama bahwa disadari bahwa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Jadi memang sudah merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkir dan dibantah bahwa selama ini sebelumnya bahasa lingua franca di wilayah Nusantara itu adalah bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, bahasa Melayu itu memiliki sistem yang sederhana. Karena kesederhananya itulah maka mudah dipelajari. Karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa. Tidak ada bahasa Melayu kasar, tidak ada bahasa Melayu halus. Hanya satu bahasa, yaitu bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga, suku-suku di Indonesia secara sukarela bisa menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi bentuk perwakilan kesukuan ini tentunya bisa tergambar dari kehadiran para pemuda yang ketika itu berasal dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, bahasa Melayu dianggap memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Dan selama ini juga sudah terbukti ketika di zaman Sriwijaya, bahasa-bahasa yang bahasa Melayu itu digunakan dalam buku-buku yang berisi aturan-aturan kehidupan dan sastra. Artinya memang bahasa Melayu itu bisa menjadi sarana atau bisa menjadi alat untuk menyampaikan hal-hal atau informasi yang berhubungan dengan kebudayaan. Jadi itulah beberapa faktor yang barangkali bisa kita pahami sehingga para pemuda Indonesia ketika berkongres di Sumpah Pemuda 1928 mereka bersepakat menetapkan bahwa bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Jadi awal perkembangan bahasa Indonesia itu dimulai ketika 28 Oktober 1928 para pemuda sepakat bersumpah, diantaranya menjunjung dan menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 itu berlangsung Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Kongres ini menghasilkan kesimpulan bahwa
usaha pembinaan dan pengembangan bahasa telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita pada saat itu. Jadi dalam kongres itu dijelaskan bahwa telah banyak usaha yang dilakukan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan bahasa. Lalu peristiwa yang kedua pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini terdapat di dalam pasal 36. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Jadi dalam kongres ini disimpulkan bahwa akan dilakukan secara terus-menerus usaha untuk menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi perkembangan bahasa Indonesia juga tidak lepas dari perkembangan ejaan. Tahun 1972 Presiden Soeharto ketika itu meresmikan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini menggantikan ejaan Swandi yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Dari tahun 1972 beberapa kali IED juga mengalami perbaikan dan revisi sampai akhirnya di tahun 2015 di era Menteri Anies Baswedan kemudian IED berganti menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana kedudukannya sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional tentunya memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kedudukannya itu. Ini ditetapkan di Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang keempat juga di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 1983. Hasilnya diantaranya bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum dalam GBHN yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Jadi memang mulai hasil dari Kongres keempat ini kemudian semua warga negara itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mutu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mulai dikenal tahun 1983 seiring dengan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat. Kemudian yang selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia kelima juga di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Ini ditandai dengan lahirnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jadi sebelumnya kita memiliki kamus umum Bahasa Indonesia. Nah, ketika 1988 di Kongres Bahasa yang kelima inilah kemudian di launching Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sepaket kamus dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian yang Kamus Umum Bahasa Indonesia atau dulu sering dikenal dengan KUBI itu disusun oleh Wilfragus Yosef Subarja atau sering dikenal WJS Purwadarminta pada tahun 1953. Kamus ini diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia yang merupakan cikal bakal dari
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus ini juga merupakan titik tolak perkembangan leksikografi bahasa Indonesia karena merupakan kamus eka bahasa yang pertama di Indonesia. Kemudian tahun 1988 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kongres Bahasa yang kelima menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selama masa sebelum terbitnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kamus bahasa baku bahasa Indonesia yang dapat digunakan dan telah digunakan itu adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia. KBBI edisi ketiga itu terbit tahun 2000. Lemanya bertambah menjadi 78.000 lema. Saat itu dikoordinatori oleh Dendi Sugono. Kemudian edisi yang keempat itu terbit tahun 2008. Jumlah lemanya bertambah menjadi lebih dari 90.000 lema. Di edisi ini menggunakan lema utama dan subtema. Kemudian juga ada penambahan jumlah peribahasa. Jadi kalau di edisi sebelumnya hanya terdapat 2034 peribahasa, maka di edisi keempat ini bertambah menjadi 2036 peribahasa dan juga menggunakan lema utama dan sublema. Penerbitan KBBI edisi kelima juga diiringi dengan launching KBBI daring. Jadi KBBI itu juga bisa kita akses melalui daring. Kita tinggal mengklik di search pencarian di online atau daring, sehingga ini tentunya akan mempermudah kita mencari kosakata atau lema-lema kata yang mungkin perlu dicari arti dan maknanya sesuai dengan makna leksikal. KBBI edisi kelima itu terbit tahun 2016 di era Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di bawah atau diketuai oleh Dadang Suhendar. Di edisi kelima ini jumlah penambahan lemanya cukup banyak, mencapai 127.036 dengan jumlah halaman yang juga bertambah 2 kali lipat dari edisi sebelumnya. Jadi edisi yang kelima ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu dijabat oleh Pak Muhadjir Effendi. Ketika itu Pak Muhadjir juga mengatakan bahwa saat ini bahasa Indonesia digunakan sudah hampir oleh 300 juta orang. Jadi merupakan bahasa Austronesia terbesar. Dan saat ini bahasa Indonesia dengan pengguna tersebut merupakan bahasa yang keempat dunia, jadi di atas bahasa Jepang dan bahasa Jerman. Tentu ini merupakan perkembangan yang cukup menggembirakan, bagaimana kita bisa menuju bahasa internasional. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 juga di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Saat itu dihadiri sedikitnya 770 pakar bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Di antaranya Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan bahkan Amerika Serikat. Kongres ini diantaranya merekomendasikan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang
bahasa Indonesia. Jadi tahun 1993 itu sudah tercetus keinginan untuk disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Ternyata perlu waktu yang panjang untuk terrealisasinya Undang-Undang Bahasa. Sejak direkomendasikan di Kongres Bahasa yang ke-6 tahun 1903 yang lalu, baru 2009 Undang-Undang Bahasa itu terrealisasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Jadi paling tidak ternyata membutuhkan waktu 16 tahun untuk lahirnya sebuah undang-undang bahasa. Kemudian yang berikutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 26 sampai 30 Oktober 1998 di era reformasi ya, mengusulkan diantaranya dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, keanggotaannya terdiri atas tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. B. Tugasnya ialah memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi ada dua ketentuannya. Kemudian kongres yang berikutnya adalah Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 juga diadakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan 28 Oktober sampai 1 November 2013. Kongres ini semakin memantapkan tekad untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Diharapkan melalui usaha yang sistematis, terencana dan berkelanjutan, maka tujuan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bisa segera terrealisasi. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang sumber dan perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.